Nama saya Akmal Maulana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NIM 2902350039 semester 1. Yang pertama, pengertian dasar ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum. Pengertian dan batasan ilmu hukum positif menurut G. Redbridge dalam Rich Philosophy adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Dan menurut Van Apeldoorn, hukum adalah himpunan peraturan perintah, larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hukum ekonomi merupakan suatu bangunan hukum yang luas yang di dalamnya meliputi seluruh aturan-aturan hukum di bidang perekonomian. Hampir semua kegiatan manusia terkait dengan ekonomi. Menurut Utrecht, hukum ekonomi merupakan peraturan yang mengatur dan memimpin segala aktivitas individu maupun pemerintah di bidang perekonomian. Peraturan itu dapat bersifat hukum privat maupun peraturan hukum publik. Sedangkan menurut Rohmat Sumitro mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan. Perlu diciptakan hukum ekonomi dan bisnis yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberi peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan. Dengan adanya hukum ekonomi dan bisnis tersebut akan dapat dicegah berlakunya hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang. Dengan hukum ekonomi diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan secara adil. Ekonomi dan bisnis yang lebih baik. Tentunya perlu adanya kerjasama antara ahli ekonomi dan ahli hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka hukum ekonomi dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu hukum Hukum bisnis sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perangkat kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan maupun urusan dagang, industri maupun keuangan yang memiliki hubungannya dengan proses produksi maupun pertukaran barang serta jasa. Hukum benda. Selanjutnya hukum benda. Hukum kebendaan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang subjek hukum dengan benda objek hukum yang melahirkan berbagai hak-hak kebendaan.
suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling terikat oleh adanya hak dan kewajiban terkait suatu prestasi. Perikatan dapat timbul dari persetujuan hukum dalam perikatan. Terdapat dua pihak utama yaitu kreditur yang berhak atas prestasi dan debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Lembaga pembiayaan sendiri adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan, bukan bank, yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Maksudnya menjadi salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi atau badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Yaitu banyak contohnya, bukan hanya bank, itu kayak seperti Adira, FIF, dan lain-lainnya seperti itu. Kemarin sempat dibahas oleh dosen tamu kita. Hukum persaingan bisnis saat dua bisnis atau lebih berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menawarkan harga murah atau spesifikasi yang lebih menguntungkan. Ada beberapa bisnis yang menghadapi persaingan bisnis dengan cara mempromosikan keunggulan produk atau bisnis yang dibandingkan kompetitor mereka. Itu banyak sekali macam-macam persaingan bisnis, dari mulai jatuh harga dan tingginya harga, dan perang kualitas juga di sini bermain. Untuk kesimpulannya, memahami aspek hukum dalam bisnis ini sebenarnya sangat penting, karena sangat banyak fakta ketidakadilan yang kita temui di tengah-tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak memahami ilmu hukum, akan sangat mudah dipermainkan oleh pihak lain yang lebih menguasai seluk-beluk hukum, dan disitulah lahir bibit ketidakadilan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.